Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita kembali di Ustadz menjawab. Tadi Ustadz ada mungkin belum habis. Ya, Silakan. sedikit. Tadi ada segi positifnya. Yang pertama tadi sudah saya singgung di awal, ada positifnya. Yang pertama adalah sebagai syiar agar pemuda atau muda-mudi itu lebih tertarik untuk berjamaah. Yang kedua, kita lihat ada perbedaan kalau syekh yang diundang itu rata-rata selama ini dari Mesir. Mesir itu sangat menjaga sanad. Nah, jadi mereka ada sanad dalam bacaan mereka. Jadi yang dicari di sini adalah sanad itu. Karena dalam agama kita tahu al-isnad minad din. Jadi sanad itu bagian daripada agama. Kalau tidak ada sanad bisa jadi nanti orang akan punya langgam sendiri. Yang baru-baru ini kita juga sedang bermasalah di Indonesia. Jadi langgam Jawa dan langgam lain-lainnya. Jadi kita sudah punya langgam sebagaimana Abi tadi melantunkan itu, saya tidak langgam apa tadi Bayati atau kurang paham juga. Artinya punya langgam sendiri. Atau Abi tadi langgam Pathe. Langgam Pathe bisa jadi. Jadi itu mungkin antara positif. Jadi ada sanadnya. Jadi sehingga tidak bisa disisipi dengan langgam-langgam yang mungkin tidak muktabar di dalam Islam. Itu mungkin yang tambahan sedikit terkait dengan masalah. Saya tertarik jawaban dengan sanad itu ya. Saya tertarik dengan sanad itu karena kita tahu sampai 8 mungkin ya. Termasuk anak saya itu Muhammad Dakwan, itu saya kasih nama, juga seorang yang memiliki sanad baca Quran di zaman Rasulullah SAW. Jadi janganlah masuk langgam-langgam daerah ya. Yang pernah terjadi di Indonesia ini, langgam Jawa, itu akan menghancurkan cara-cara baca Al-Quran. Tapi saya pikir tahfidz Aceh juga tahu itu, Al-Hafidz itu kan, tahu juga sanad-sanad itu. Cuma kita masih sependapat. Kalau kita berkorban uang untuk agama, walaupun agak sedikit nampak boros, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cuma kadang-kadang kita tidak sependapat penceramah. Karena penceramah yang populer di Indonesia itu masih lebih baik penceramah yang ada di Banda Aceh. Untuk apa kita buang-buang uang sangat banyak? Dan setahu saya Pak Aminullah itu dalam kampanye beliau juga mengatakan kalau beliau terpilih tidak lagi mengundang mualah-mualah dari Jakarta. Karena itulah Pak Amin dulu mualah gitu kan. Karena Ibu Eliza itu sering mengundang mualah. Padahal mereka belum mampu berceramah karena mualaf mantan bintang film. Ibu Eliza itu suka sekali. Jadi dipotong oleh Pak Amin, kalau saya terpilih saya tidak mengundang lagi penceramah-penceramah dari Jakarta. Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kami menunggu SMS, kami menunggu WA. Silakan saja atau telepon langsung ya. Ustadz kita siap menjawab semua pertanyaan hari ini. Sambil kami menunggu telepon dari antum, Ustadz akan menyebut mungkin 1 sampai 6 kiat-kiat itu. Silakan Ustadz. Insyaallah. Baik. Pemirsa Aceh TV rahimani rahimakumullah, ada 6 insyaallah, jika ada waktu nanti kita bahas kiat-kiat bagaimana kita menggapai ampunan dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum jauh melangkah, kita harus memahami dulu puasa itu hakikatnya adalah imsak. Ya, imsak. Imsak adalah menahan. Yang pertama tentunya menahan diri dari hal-hal yang membukakan puasa. Sebagaimana yang telah kita maklumi, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak juga boleh berhubungan suami istri selama mulai daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang kedua adalah imsak jiwa katanya dari hal-hal yang akan membatalkan pahala puasa atau minimal mengurangi pahala puasa itu sendiri. Seperti misalnya puasa mata, puasa lisan, puasa tulisan. Nah ini tulisan selama ini Ustadz Amir kan. Selama ini kita diam mulut tapi tangan yang bermain sekarang. Jadi tangan menulis status, komen di grup WA, pokoknya di sosial media itu luar biasa. Sehingga kita tidak menjaga sekarang. Jadi tidak ada imsak di tulisan. Jadi kita lihat, apalagi ini tahun politik ya.
Jadi orang imsak ditahan lapar dan dahaga, tapi mereka tidak mengimsak tangannya. Sehingga selama ini ada beberapa kan menyebarkan hoax, sehingga ditangkap oleh polisi. Terlepas benar atau tidak, kita tidak perlu terlalu sibuk membagikan berita-berita yang sifatnya adalah bohong. Itu akan menjadi kebohongan terus yang berkelanjutan. Nah, oleh karena demikian kita harus tahan diri, tangan, tulisan, lisan dan mata. Karena sumber dosa adalah di mulut, mata dan telinga. Itu sumber dosa. Kita melihat yang haram, melihat yang tidak diridhai oleh Allah, kemudian kita berbicara. Apalagi ribah. Ribah ini sebuah permasalahan yang luar biasa sebenarnya. Karena kita lihat ribah adalah salah satu dosa yang ringan dilakukan namun susah sekali mendapat ampunannya. Tidak membandingkan, kadang-kadang lebih minum khamar misalnya, itu dosa besar, tetapi dia urusannya langsung dengan Allah. Tapi kalau orang yang kita ribah, dia orang lewat di atas jalan, bagaimana cara kita mendapat ampunan dia? Kadang-kadang tidak kita kenal alamatnya di mana, nomor HP-nya tidak ada, namun dia berlalu, kita sudah menyisakan dosa. Nah, ini adalah sebuah permasalahan yang akan mengurangi pahala puasa kita itu sendiri. Makanya harus kita tahan mata, lisan dan tulisan dan telinga. Itu yang pertama. Yang kedua, itu imsak, harus kita utamakan. Yang kedua adalah setelah kita imsak, lalu apa kita isi? Harus kita isi dengan amal-amal yang salih. Antara lain amal yang salih adalah sholat. Yang pertama sholat yang wajib, kita jaga tepat waktu, diusahakan berjamaah. Yang kedua adalah sholat tarawih pada malamnya, kemudian juga witir, dan juga diisi dengan 2 sunat yang sangat dianjurkan dalam Islam, yaitu duha dan tahajud insyaallah. Kita melihat dalam bulan Ramadan itu di mana-mana hidup masjidnya, karena yang kita pahami ada motivasi belajar beramal itu luar biasa. Karena kita ketahui dalam hadis-hadis yang sahih bahwa syaitan dan iblis itu dibelenggu. Nah, dibelenggu. Nanti kita bahas sedikit apa maksud dari dibelenggu sebenarnya. Nah, mungkin karena dibelenggu dan dibatasinya ruang gerak syaitan dan iblis, sehingga kita timbul motivasi ataupun gairah untuk beribadah, sehingga kita melihat banyak amal saleh yang dilakukan di bulan Ramadan. Salat. Yang kedua adalah bersedekah. Kita lihat di mana-mana ada orang yang memberikan takjil, mengundang berbuka puasa bersama, mengundang anak yatim ke rumah. Itu pertanda bahwa tensi beriman, frekuensi beriman itu taat kepada Allah itu luar biasa di bulan Ramadan. Cuman sedekah sebenarnya harus kita pilih juga. Yang pertama kepada orang yang berhak. Yang kedua adalah kepada saudara kita yang tetangga. Ada orang selama ini juga riya. Artinya dia memanggil orang hebat. Untuk apa lagi diberikan kepada orang hebat? Biarkanlah mereka mencari orang yang kurang mampu yang lain. Bek taundangnya tapi kerorornya urung tapi pejabat urung kepulan taundang urungnya. Untuk bawa lain lah, tak buka silaturahim. Jangan di bulan Ramadan. Yang kedua, yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk bersedekah adalah kepada kerabat yang pertama, yang dekat, yang kurang mampu. Ya. Yang kedua adalah musuh kita, musuh kita yang selama ini sudah miskomunikasi ataupun memang sudah tidak ada hubungan sama sekali. Kita datangi ke rumahnya, kita berikan sedekah. Kata Rasulullah, apabila kita memberi sedekah kepada musuh kita, insya Allah permusuhan yang ada dalam dada gedanya, dalam jiwa gedanya, insya Allah akan rontok perlahan. Karena kita sudah ada silaturahim dan memberikan sedikit infak. Insya Allah akan menjadi balasan yang luar biasa di sisi Allah, dan juga imbas yang positif yang kita temukan adalah kaget play. Nah, itu. Nah, jadi kadang-kadangnya urung tersentuh. Tapi perlu juga Abi kan menyohana tatanya sebagian orang tersinggung. Makanya walaupun kadang-kadang orang yang bermusuhan dengan kita itu dia kaya memang. Kalau kita sedekah nanti bermasalah. Kulon merasa pelecehan, Ustaz. Kata ajo beruh 2 kilo, kan tersinggung. Ada juga Ustaz kadang-kadang bilang puasa ini kadang tak tahu apa makna puasa Ustaz bilang kan. Contoh masalah 8-10. Ada juga tapi kadang berjada. Mana tak bijak doh ya punya Eid. Kan tahu, ini tidak tahu dia hikmah puasa. Hikmah puasa ya. Balik. Ya, mari kita
Jawab ini tapi di luar tema ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mempunyai emas perhiasan 100 mayang. Apakah wajib zakat tiap tahun? Dan berapa zakatnya? Wassalam, Ibu Ani di Banda Aceh. Emas perhiasan. Bunga kebah. Ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Ani. Ibu Ani. Yang saya ketahui emas yang wajib zakat itu bukanlah perhiasan. Tapi itu emas batangan ataupun barang. Dia emas hiasan tapi itu bagian daripada perniagaannya. Nah, itu lain perkara. Ya. Jadi kalau hiasan itu tidak wajib dalam hal-hal yang barang-barang yang wajib dizakati. Orang mati. Jadi itu saja. Iya. Jadi kalau dipakai emas itu tidak wajib zakat ya. Iya, tidak wajib zakat. Kalau disimpan. Kalau disimpan itu baru bahaya. Itu. Kayak mobil kalau satu tidak wajib zakat. Tapi kalau banyak kita sewakan, hasil wajib. sewa itu wajib zakat. Ini yang kedua, salam hormat. Apa kabar guru? Ini murid Ustaz mungkin ya. Semoga Allah beri guru sehat berkah. Amin. Saya ingin bertanya, apa hukumnya onani di bulan suci Ramadan di siang hari? Mohon jawaban guru. Baik. Jadi itu tentunya sepertinya sudah tahu jawabannya, cuman ingin mendengar ini kan. Ya, itu sudah jelas. Jadi berhubungan yang sah saja itu batal puasa. Apalagi itu kalau dalam istilah agama kita itu zina liat. Bahkan kata dalam hadis saya baca dalam kitab Abu Lisan Barkandi, dalam kitab hadis, salah satu orang yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang melakukan zina tangan atau disebut dengan zina liat. Itu tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dosa besar, digolongkan dalam dosa besar, dibarengkan dengan 6 yang lainnya. Jadi ini yang sangat tercela. Ya. Jadi alhamdulillah pemirsa TV, silakan SMS atau WA ke nomor tertera di layar kaca. Saya prihatin nih, kadang-kadang kita sedang tidur tuh ya. Habis Jadi sedikit sekali SMS-nya hari ini, tapi kami masih menunggu dan kami yakin sebentar lagi akan masuk SMS baru. Kepada Ustadz mungkin bisa menambah kiat-kiat tadi. Masih kita lanjutkan apa yang harus kita isi. Tadi kita sudah imsak, menahan. Sekarang apa yang kita isi? Yaitu dengan mempererat ukhuwah. Jadi dalam puasa ini saya melihat ukhuwah artinya persaudaraan antara sesama kita itu sangat erat. Dengan kalau tradisi Aceh itu ataupun Indonesia itu ada istilahnya buka bareng. Jadi kalau ada semacam reuni, misalnya ada SD, mulai dari SD malah, ada yang mulai dari TK malah, dari TK sampai perguruan tinggi mereka ada reuni-reuni pada hari tertentu, tapi diwujudkan dalam buka bersama. Jadi saya lihat itu ukhuwah luar biasa terjalin selama dalam bulan Ramadan. Pun jika nanti tidak berhasil dilaksanakan pada bulan Ramadan, ada istilahnya kita halal bihalal. Jadi luar biasa kita lihat dalam ini. Dan itu perlu kita tingkatkan. Yang terakhir khusus untuk yang kita isi amal saleh adalah berzikir dalam arti yang luas. Jangan kita terlalu sempit mengartikan zikir. Ada orang mengartikan zikir itu hanya sekedar menggunakan la ilaha illallah atau zikir-zikir yang ma'ruf. Tapi kalau zikir secara luas itu artinya kan mengingat Allah dalam setiap waktu dan tempat, dalam kondisi apapun, baik sirri wa alaniyah, baik sendiri maupun di depan khalayak umum. Ada juga nanti jangan sampai jadi amal ria, menyai ke orang ramai nya ndakalan cukup panjang-panjang wirid. Nya sampeyan tiro mewiritan. itu berbeda kata Syekh Hasanul Basri, min alamatin nifaq, yaitu ikhtilafu amal fi sirri wa alaniyah, berbeda dari amalnya. Juga ikhtilaful qalbi wal lisan, berbeda perkataannya dengan apa yang ada dalam hatinya. Itu bagian daripada nifaq. Maka harus kita jaga hati-hati, janganlah kita tergolong bagi orang-orang yang munafik secara amali. Ini perlu kita jaga. Itu yang kedua. Insyaallah yang ketiga yaitu ikhlas dan sabar. Jadi karena imsak tadi kan harus ada sabar. Jadi salah satu pondasi daripada puasa itu sabar. Sabar menahan lapar,
sabar menahan pandangan, sabar tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung orang lain, sabar tidak mendengar ghibah dan lain-lain. Jadi ada kombinasi sebenarnya antara puasa dan sabar itu sangat punya hubungan yang erat. Nah, tentunya dari sabar itu ada buah yang lain yang perlu yang kita sematkan dan kita ini juga adalah ikhlas. Ada sabar, ada ikhlas. Itu wujud daripada imsak. Jadi ini sabar dan ikhlas ini semua orang cepat sekali mengucapkan bersabar, berikhlas. Tapi dalam pelaksanaan ini juga termasuk saya pribadi dan kita semua susah memang. Ini ringan di lisan, tapi dalam pengamalan luar biasa ini sabar ini. Apalagi orang-orang tua ya. Orang luar itu istilahnya gini ya. Bagah pun bengih ya. Tapi nah yang lebih agak salah istilahnya apa Bi? Ha? Bagah heng. Kau nah sama tu. Dia jumpa dia macam telah tu. Ha? Dia dah Oh bingkeng. Bingkai yang bahasa jamun keun. Bingkai jamun kan? Jamun kibar ke jamun. Zaman. Nak ujung daun jamun keun. Berarti awal jamun datang. Jadi gini, bulan Ramadan ini terutama kepada kakek-kakek, Aceh, nenek atau ayah nek. Jadi karena penyakit ayah nek itu rata-rata itu bagah adat bingkai. Emosional. Kedua. Jadi bulan Ramadan ini menurut Ustaz Mustafa kita harus sabar. Kita faham madu dia kan dia ada tempat di madu. Jadi punya bingkang kan. Pu salah katakanlah mi kan. Padahal bangeh ke rumah Geco kaya yang gerami bekah pingan mi ana tapi wabi pun. Yan na pelampiasan contoh bingkai. Jadi juga Nalo bahasa Abu Muhammad. Nyo sebuah realita. Betul aja. Kadang-kadang bengih ke mana orang. Gede mana lampu. Mana go. Aduh. Gede mengari ya. Nyo hanan berapa. Gepring mana. Yang gelawau lampu po. Jadi untung poi kalah. Ya sih. Nyandi bro tetangga. Nyan bulan Ramadan terjadi. Nyan contoh-contoh bingkeng. Baik pemirsa JDP yang dirahmati Allah, tolong SMS ke kami atau boleh juga di WhatsApp ya. Insyaallah Ustaz Mustafa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang dimuliakan Allah. Ibu-ibu, adik-adik remaja ya, atau siapa saja ya. Siapa saja silakan SMS dengan tema kita hari ini adalah kiat menggapai maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya manusia kalau bulan Ramadan lewat tapi dia tidak mencari ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Dia melaksanakan perintah sebenarnya. Kita kembali kepada Ustaz untuk melanjutkan kiat-kiat itu. Ya. Yang selanjutnya yang keempat yang harus kita isi dari imsak tadi adalah harus kita jauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa besar. Salah satunya adalah syirik. Syirik itu sudah kita maklumi yaitu menduakan Allah ataupun menyekutukan Allah. Kemudian juga ada takabur. Takabur itu banyak orang yang merasa diri mungkin takabur. Dalam amal ada juga merasa diri dia paling hebat, sudah punya ilmu, merasa dia yang paling pintar daripada yang lain. Semua bodoh. Ya, yang lain semua bodoh. Ini perkara yang harus kita jaga dalam bulan Ramadan. Tapi bukan dalam bulan Ramadan juga, karena bulan Ramadan kita tahu bahwa itu adalah bulan tarbiyah. Beginilah sebenarnya perilaku kita di bulan-bulan yang lain. Tetapi kadang-kadang kita hanya menahan diri selama puasa. Itu pun kadang siang saja. Malam itu mumpak kau dek ke biasa loh. Keng gegak kau deknya baik lera ke dengan puasa untuk apre. Apre. Nah mungkin apre lu tu. Ustaz sudah ada pertanyaan ya, sudah ada pertanyaan baru ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya janda. Penghasilan saya 1 juta rupiah. Apa harus berzakat? Saya ada anak 2 yatim.
ini di luar tema Ustaz. Mohon Ustaz jawab. Ya. Itu kan yang pertama kita lihat dulu penghasilan. Apakah itu usaha? Jika usaha, nanti kita lihat ke zakat yaitu perniagaan. Jika sampai nisab, itu tetap wajib zakat. Salah satunya adalah kalau sekarang itu di takaran emas berapa? 32 ya kalau nggak salah. Kalau kita uangkan berapa sekarang? Kalau istilah Aceh itu mayam, itu tidak. Tapi kalau 1 juta jelas itu tidak wajib zakat. Tidak wajib. Apalagi ada anak yatim. Apalagi ada tanggungan. Gaji gaji. Jelas tidak wajib zakat. Itu. Tapi mungkin zakat fitrah, ini zakat umum ya, zakat mal ya. Zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah tetap wajib. Wajib apabila dia punya kelebihan di hari Idul Fitri itu wajib zakat fitrahnya. Iya, baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.